Oh, Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara literasi kita. Pada kesempatan pagi hari ini sedikit kesimpulan dari bukunya Ustadz Abdurrahman Dhani tentang klasifikasi makanan panas dingin. Yang kemarin kita telah melewatkan seperti kadal Arab dan biawak. Kadal Arab itu atau dob kurang lebih besarnya itu 1,5 meter sampai 2,5 meter. Ya kurang lebih sama kayak biawak ya. Cuman dia warnanya agak putih-putih gitu karena dia digurun. Nah, dia menambah stamina terutama bagi pasutri. Pasutri. Pasangan suami istri. Oh, pengen nama orang pasutri. Dob tuh halal tapi Nabi tidak menyukai dob. Jadi Dia di sini disandingkan dengan biawak. Karena kalau biawak itu dia makan makanan bangkai, anak ayam. dulu kita cek. Ada yang di bawah itu. Kalau siapa? Dob itu dia makannya biji-bijian. Nah, kemudian binatang berikutnya adalah rusa, kelinci. Kijang. Rusa, yang mana rusa ini dia punya sifat panas kering. Panas kering tahu deh. Dia punya sifat panas kering, dia gunanya untuk menambah otot, menjaga kesehatan otak. Kemudian yang berikutnya adalah kelinci, dia bersifat panas kering yang mana dia berfungsi untuk mencegah atau mengobati penyakit diuretik atau penyumbatan pada saluran kemih. Biasa kayak orang-orang sulit kencing batu tuh bisa mengkonsumsi kelinci. Dan kelinci juga dia berguna sebagai untuk mengobati penyakit tremor. Tremor tuh suka bergetar tanpa alasan. Nah, itu bisa mengkonsumsi daging kelinci. Kemudian yang berikutnya adalah daging yang diawetkan. Daging yang diawetkan berguna sebagai menguatkan badan, tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan dia bisa menyebabkan gatal-gatal. Kemudian yang berikutnya adalah ayam. Ayam ini dia mempunyai sifat panas lembab. Dia berfungsi untuk sebagai penambah daya ingat. Terus kemudian juga untuk memperbagus darah itu bisa mengkonsumsi ayam. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kegiatan rutinitas kita yaitu literasi santri Rumah Tahfiz Darul Razak. Baik, pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menyimpulkan dari apa yang sudah saya baca dan apa yang saya ingat dalam buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang dimana saya mengambil satu judul kecil yang berjudul Satuan Pasukan di Bawah Komando Abu Salamah. Teman-teman sekalian, yang pertama kali melakukan perlawanan terhadap orang-orang muslim setelah terjadinya perang Uhud itu adalah kaum Bani As'ad bin Khuzaimah. Mata-mata yang dimana mata-mata Madinah telah mencium bahwa Tolhah dan Salamah anak Khuwailid sedang
giat menggalang kekuatan bersama kaumnya, dan yang dimana keduanya juga yang dimana mereka juga patuh terhadap keduanya untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seketika Rasulullah mengetahui akan hal itu, beliau pun langsung mengirimkan satuan pasukan yang dengan kekuatan 150 personil dari kaum Muhajirin dan Ansar. Yang dimana untuk memimpin pasukan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Salamah sebagai komandan dan sekaligus membawa benderanya. Kemudian setelah mendapatkan perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa berbasa-basi, Abu Salamah pun langsung menyerang kaum Bani As'ad di dalam perkampungan mereka sendiri, langsung mendatangi dan menyerang di dalam kandangnya tanpa sebelum Bani As'ad sempat membangkitkan serangan dan membalikkan serangan kepada pasukan muslimin ke Madinah, karena mereka tak menyangka akan mendapatkan serangan yang mendadak seperti itu. Akhirnya mereka pun lari kocar-kacir kencur. Alhasil pasukan muslimin pun bisa mendapatkan harta rampasan milik Bani As'ad yang banyak, berupa kambing, unta, dan lain sebagainya. Kemudian setelah mendapatkan harta rampasan tersebut, pasukan kaum muslimin pun kembali ke Madinah dalam keadaan utuh dan membawa begitu banyak harta rampasan perang yang didapatkan dari Bani As'ad. Peristiwa ini terjadi tepat pada munculnya hilal bulan Muharram tahun 4 Hijriah. Dan yang dimana waktu itu Abu Salamah mendapatkan luka infeksi pada perang Uhud yang sudah lama ditahan. Kemudian infeksi tersebut menyebar, kemudian tak lama kemudian Abu Salamah pun meninggal. Mungkin hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang riba. Riba itu secara bahasa adalah tambahan, dan secara syariat adalah tambahan pada salah satu dari dua penukaran yang penukaran tersebut sejenis dan tidak ada pengganti pada tambahan tersebut. Hukumnya apa? Hukumnya haram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan apa-apa yang tersisa dari riba jika kalian beriman. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang bermuamalah dengan riba dengan ancaman yang sangat pedih, yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang-orang yang memakan harta riba tidaklah bangkit kecuali bangkitnya itu seperti kerasukan setan karena gila. Arti ayat ini, orang yang memakan riba pada hari kiamat tidak akan bangkit, melainkan seperti bangkitnya orang-orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila, karena perut-perut mereka yang diisi dengan harta-harta riba ketika di dunia. Nabi SAW menggolongkan dosa ini kepada dosa-dosa yang besar dan melaknat orang-orang yang melakukannya pada keadaan apapun. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilaha wa katibaha
mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Nabi SAW melaknat orang yang memakan riba dan yang memberikan riba dan yang menulis dan dua saksi. Nabi SAW juga bersabda, hum sawaun, dosa mereka sama. Hikmahnya diharamkannya riba adalah riba mendatangkan kecintaan, kelezatan dan ketamakan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak disyariatkan, dan menghalangi untuk memberikan belah kasih kepada hamba-hamba Allah, karena riba sama dengan merampas harta orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, hari ini saya akan membawakan sebuah buku biografi dari Khairil Anwar, Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus. Mungkin sedikit keluar dari pembahasan agama, tapi tidak apa-apa, kita sama-sama mengambil pelajaran. Khairil Anwar adalah sosok seorang seniman atau puisi, sastrawan, pelopor bangsa Indonesia, atau biasa disebut sebagai puisi modern. Ia lahir di Medan pada tahun 1922 dan meninggal di Jakarta pada tahun 1949. Umur mungkin kita bisa katakan meninggal pada umur yang sangat muda di usia 27 tahun, tapi karyanya melebihi umurnya. Buku-bukunya hasil karya tulisnya banyak diterbitkan di majalah-majalah dulu, dan banyak juga dijadikan sebagai rujukan untuk puisi-puisi. Beliau juga termasuk adalah angkatan pujangga baru, atau bisa disebut dengan tadi puisi modern, seangkatan dengan Amir Hamzah, Sanusi Pen, dan yang lain-lain. Apa yang kita dapat simpulkan dari beliau ini? Beliau itu mungkin ketika zaman dulu, ketika pengalaman pribadi mungkin ya, yang sudah saya baca-baca ketika saya membaca buku-buku yang pembahasannya kurang lebih ketika tahun-tahun sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, yang kita dapat pelajaran di sana adalah pemuda yang hebat-hebat. Baru umur 17, 16 tapi sudah melahirkan banyak karya. Umur 18, bayangkan ketika kemerdekaan, orang-orang yang umur 18 tahun, 17 tahun tapi sudah memikirkan proklamasi gimana melawan penjajah, sedangkan kita umur 17, 18 masih tidur, ya benar, masih ini ke orang tua. Beda kan? Ketika kita, itulah guna kita membaca sejarah-sejarah yang dulu, kita mengambil pelajaran kepada orang-orang yang hebat yang terdahulu seperti ini. Khairil Anwar, dia ini seorang, mungkin kita bisa sebut dia ini anak yang broken home. Dia tidak tamat dulu sebutan dalam ini, ketika zaman Belanda ada HIS dan MULO, kalau nggak salah itu singkatannya bahasa Belanda semua. HIS itu sekolah dasar Belanda dan MULO itu sekolah menengahnya. Tapi dia tidak tamat karena menyimpang lah dari jalannya. Iya, dia merantau dari Medan ke Jakarta untuk mencari ilmu. Dia tidak hanya membaca mempelajari bahasa Indonesia, tapi dia belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Dia mengartikan atau menerjemahkan puisi-puisi sastrawan luar negeri, orang-orang Eropa.
ketika zaman itu, ketika masa-masa Eropa berkembang di sastranya, dia termasuk yang banyak mengambil sastra-sastra orang Eropa. Ada sebuah puisinya mungkin yang sangat berbalik dengan seangkatan dengan tadi pujangga. Dia disebut orang pujangga baru kan, karena menerbitkan puisi modern Indonesia. Puisinya berbunyi begini: aku ini seorang jalang dari kumpulan terbuang. Dua bait, tapi artinya itu aku ini seorang jalang dari kumpulan terbuang. Dia ini termasuk pujangga baru tadi, sejajar dengan Amir Hamzah, Sanusi Pen, dan penulis-penulis sastra yang lain. Dia tulisan yang tadi, puisi tadi itu sebagai tolak balik ketika Euforia ini puisi-puisi itu banyak aturannya, harus melek-melek, harus ke sini, harus ke situ, tapi dia tidak. Dia membuktikan bahwa puisi itu sudah begini. Puisi tidak perlu melek-melek gini, melek-melek gitu. Tidak dengan puisi-puisi teman-teman yang lain yang seangkatan dia seperti Amir Hamzah, Sanusi Pen yang bermolek-molek. Dia cukup menuliskan dua tadi untuk melawan puisi-puisi teman-temannya tadi. Aku ini seorang jalang dari kumpulannya terbuang. Dan banyak lagi karya tulisnya yang lain, puisi-puisinya yang sangat sangat dalam. Jika kita ingin melihat seseorang juga bisa dilihat dari karya tulisnya, puisinya, dari prosanya. Kalau kita mau lihat karakter dan ambisinya, lihat dari prosanya. Kalau mau melihat orangnya, lihat dari karya tulisnya, puisinya, bagaimana dia menulis, bagaimana dia gini, maka akan kelihatan karakternya. Lembut lah, kasar, kayak gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya simpulkan pada hari ini, teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menyimpulkan sebuah buku yang saya baca, yaitu sebenarnya buku ini yang ditulis oleh Arham bin Ahmad Yasin, di mana dengan judulnya adalah Agar Sehafal Al-Fatihah, di mana saya bisa mengambil poin-poin penting di dalam buku ini, yaitu kemudahan dalam menghafal Al-Quran. Kemudahan menghafal Al-Quran tidak perlu diragukan lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaminnya. Dan juga Allah tegaskan ayat ini hingga 4 kali di dalam surah Al-Qamar ayat 17, di mana yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Artinya, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran baginya. Dan juga ayat yang lain seperti Al-Qamar ayat 22, ayat 32 dan 40. Dan makna yang dimaksud kemudahan mempelajari Al-Quran di dalam ayat tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan dalam At-Tafsir Muyassar, sebagaimana yang berbunyi, dan sungguh kami telah memudahkan lafaz Al-Quran untuk tilawah dan menghafal, dan kami juga memudahkan makna-maknanya untuk pemahaman dan perenungannya. Dan juga Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat ini juga yaitu kami memudahkan lafaznya dan maknanya bagi yang mau, agar manusia mengambil pelajarannya. Oleh karenanya keterangan
di atas ini menunjukkan bahwa kemudahan mempelajari Al-Quran meliputi berbagai bentuk interaksi dengan Al-Quran. Allah memudahkan lafaznya agar mudah membacanya dengan baik dan benar, dan sehingga mudah untuk menghafalnya juga. Dan Allah juga memudahkan makna-maknanya Al-Quran itu sehingga mudah dipahami dan mudah juga mentadaburinya, dan juga demikian juga dengan mengamalkannya. Dan ayat ini juga terbukti bahwa di zaman Rasulullah juga banyak sekali orang-orang yang menghafal Al-Quran, sehingga artinya tidak ada istilah orang-orang yang tidak bisa untuk membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran itu mudah sekali bagi orang yang ingin mau belajar atau ada keyakinan atau kemauan untuk bersungguh-sungguh untuk belajar Al-Quran, maka dia akan bisa dan mudah. Dan Allah juga mencintai orang-orang yang mempelajari Al-Quran, dan juga banyak sekali juga kelebihan orang yang menghafal Al-Quran, seperti bisa kita dibantu kelak di akhirat. Bagi orang yang menghafal Al-Quran bisa dibantu oleh Al-Quran ini. Jadi kesimpulannya adalah menghafal Al-Quran itu adalah mudah bagi orang yang ingin mau belajar, dan sebaliknya apabila kalian tidak mau belajar atau tidak ada keyakinan untuk mau belajar, maka dia tidak akan bisa karena tidak ada kemauannya. Seperti itu. Mungkin saya lanjutkan kepada saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Sini anak akan menyimpulkan berinteraksi dengan Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Yunus. Al-Quran sebagai jalan kehidupan manusia. Setiap orang muslim harus mengetahui bahwa Allah menurunkan Al-Quranul Karim ialah untuk menjelaskan segala sesuatu. Begitulah yang difirmankan Zat yang menurunkannya Al-Quran adalah minhaj bagi individu dan dustur bagi masyarakat. Benar, Al-Quran adalah minhaj praktik yang mencakup prinsip-prinsip yang terdapat di surat Az-Zumar ayat 11 sampai 15. Hubungan individu Allah ialah keharusannya menyembah Allah dan tidak menjatuhkan sesuatu pun dengannya. Al-Quran telah menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam berupa langit dan buminya agar manusia mengenalinya lewat asma dan sifat-sifatnya, sebagaimana firman-Nya yang ada di surat At-Talaq ayat berapa ya? 11. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan atau melampirkan kesimpulan dari sebuah buku yang kemarin itu sahabat Nabi yang cowok, sekarang sahabat Nabi yang cewek. Yang karya Syekh Mahmud Al-Misri. Jadi saya mendapatkan kesimpulan atau mendapatkan ketertarikan dari buku ini, yaitu tentang sahabat Nabi yang bernama kita kenal, tidak asing bagi kita, yaitu siapa? Hindun binti Utbah. Saya dapat insight dari kisah Hindun ini bahwasannya, atau insight itu pandangan artinya, bahwa tidak selamanya manusia itu dicap sebagai orang yang berdosa.
kadang-kalanya kita pernah di sisi hitam dan juga kadang-kalanya kita pernah di sisi yang putih. Jadi untuk itu asik kita bisa belajar dari kisah Hindun ini. Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdul Syam al-Abasyiyah al-Quraisyah. Beliau adalah salah satu wanita Quraisy yang paling cantik dan yang berakal. Memang beliau adalah mempunyai keluarga berpandangan luas. Jadi beliau memiliki semangat juang yang tinggi, kepercayaan kuat dan fasih, dan punya wawasan yang luas tadi. Ia mungkin tergolong wanita Arab yang punya nama dari kaum Quraisy. Jadi apa yang dapat kita ambil dari kisah Hindun ini, bahwasannya ketika hatinya dibolak-balikan secepat itu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang beliau membunuh Hamzah karena alasannya pada perang Badar, itu ayah berserta pamannya dibunuh oleh Hamzah, sehingga dia memiliki dendam untuk membalas itu. Tapi ada mungkin kita tidak sebagian tahu bahwa pada saat kisah perang Uhud tersebut, perang Uhud, bahwa beliau ini sudah mati. Harusnya beliau mati. Cuma ketika itu ada sahabat Nabi yang namanya Abu Dujanah. Jadi Abu Dujanah ini diberikan diberikan amanah oleh Rasulullah untuk memakai pedangnya Rasulullah. Nah, Abu Dujanah ini kayak Hamzah beringasnya, dia dibunuh-bunuh. Ya, beringas banget dia. Pokok setelah Hamzah dia kedua orang yang paling beringas di perang Uhud apa Badar? Uhud ya? Ya Pak. Nggak dibayar ya Pak? Nah, pada saat Abu Dujanah ini di depan di depan Hindun, memang Hindun ikut perang pas itu. Ketika Abu Dujanah ada di depan Hindun, dia ingin membunuh itu Hindun. Tetapi Abu Dujanah memikirkan bahwa Rasulullah memuliakan wanita. Wah, jadinya pas alasan itu dia tidak menjadi membunuh Hindun, sehingga Hindun masih hidup. Nah, itulah mungkin peristiwa yang belum kita ketahui. Sebenarnya Hindun itu udah mati, tapi karena memang kasih sayang Rasulullah dan juga mungkin Allah memberikan kesempatan kepada beliau untuk merubah nasibnya atau jiwanya, ya dikasih kesempatan untuk merubah. Dan juga pada saat Hindun ini masuk Islam, Hindun itu masuk Islam pas waktu Fathul Makkah. Jadi pas itu ketemu Rasulullah, karena memang beliau pintar, Rasulullah berwasiat kepada Hindun ini, janganlah kamu membunuh orang laki-laki, anak laki-lakimu. Tapi si Hindun ini keceplosan mengatakan bahwa kami merawatnya dari kecil, tapi ketika besar kalian berperang sehingga kalian membunuhnya, dia bilang. Padahal di itu Rasulullah tidak boleh membunuh anak laki-laki. Maksudnya itu mungkin jokes Arab dulu ya, sehingga Rasulullah tersenyum dan juga Umar tuh tertawa terpingkal-pingkal katanya dalam sirah ini. Mungkin yang bisa kita ambil dari pelajaran ini, Allah mungkin bisa membuka hati-hati seorang yang telah memiliki kedengkian yang kuat terhadap kita. Mungkin Allah juga memberikan kita kesempatan kedua untuk lebih berubah lagi. Sekian. Top Hindun.